Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Saya percaya saya bersama dengan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami sadari hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kembali katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan penuh ucapan syukur, sama-sama kita bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Dia merancangkan kebaikan bagi hidup kita. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Mari yang bersyukur, oh nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan hati yang bersyukur, sama-sama katakan. Aku ada saat, semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan. Aku ada saat. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan.
terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku perasaan ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersyukurlah. Kami bersyukur sebab Kau baik, teramat baik dalam hidupku. Haleluya. Kasih terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami dalam setiap perjalanan hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, Engkau yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur sebab Dia Allah yang baik. Selama-lamanya baik, amin. Mari bersorak saudara, tinggikan nama Tuhan, haleluya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Bersyukur rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Mari melompat saudara. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia
syukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Kembali katakan, oh tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk lamanya kasih setia, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kebaikannya. Mari katakan kebaikan Tuhan. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rayakan kebaikan-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Kau baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan kembali. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu, Kau tak pernah berubah. Mari katakan umat Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik selama-lamanya. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memeluk kami umat-Mu dengan kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Engkau baik Tuhan.
dan kebaikan Tuhan. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Kau baik Tuhan. Dia Allah baik. Yes, you are. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. Kau sungguh baik. Dia Allah baik. Kau sungguh baik. Dia Allah baik. Tuhan Yesus kau baik. Dia Allah baik. Allah baik. Amin. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. He's so good. He's so good. He's so good. He's so good. You are so good. God, He's so good. He's so good to God is so good. God, yeah. He's so good. God is so good. Yes, you are. Yes, you are. God is so good. He's so good to Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik. Tuhan Yesus kau baik. Dia Allah baik. Tanganmu menyertai kami. Wajahmu menyinari umatmu Tuhan. Dia baik bagiku. Dia baik Engkau Tuhan yang memanggil setiap kami. Amin. Engkau Tuhan
Tuhan yang memanggil setiap umat-Mu untuk tinggal dekat di dalam hadirat-Mu. Sayap-Mu melindungi setiap kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami umat. Kami duduk, kami tenangkan jiwa kami mendengar perkataan-Mu. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terus semangat. Terus berjuang. Sama Yesus. Pasti bisa. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini semua? Luar biasa. Dan jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Allah. Puji-pujian tadi sudah membawa kita. Ya, bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan ketika kita mengagungkan Tuhan. Ya, semua pujian berbicara tentang kebaikan Tuhan. Saudara, apapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisi yang terjadi, Tuhan Yesus itu tetap baik. Dia baik dan selama-lamanya Dia baik. Ya, kita akan renungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi ketika Yesus melayani di dunia ini, yaitu ketika Dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang terlebih dahulu, ya. Dan kemudian di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah mereka menyeberang, tiba-tiba terjadi persoalan, terjadi masalah, ya, dihadapi oleh murid-murid itu. Mari kita baca terlebih dahulu dari Injil Matius pasal yang ke-14. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Baik saudara yang ada di sini, juga yang ada di rumah, mari kita sama-sama membaca firman Allah. Kita mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Allah, saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Bisa katakan amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, sebuah peristiwa yang sangat
luar biasa terjadi, di mana setelah Yesus, saudaraku, mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan setelah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk lebih dahulu menyeberang. Yesus tinggal dan Yesus berdoa. Kekasih Tuhan, saya tadi di awal saya sudah katakan, sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun situasi sedang tidak baik, apapun yang sedang kita hadapi itu tidak baik, dari sudut manapun, saudaraku, yang kita lihat mungkin banyak hal yang tidak baik, tapi kita mau tetap memandang bahwa Yesus itu tetap baik adanya. Sekalipun sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi masalah seperti apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Semua orang kalau ditanya gimana keadaannya, mungkin orang akan menjawab, keadaannya semakin susah, semakin sulit. Tapi kita mau tetap melihat dari sudut manapun, kita mau tetap melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Keadaan memang tidak baik. Dari sudut pandang manapun saudara yang sedang kita lihat, tapi tetap melihat bahwa Yesus itu baik. Coba saya ajak saudaraku sebelum kita bahas ayat-ayat ini, saya ajak saudaraku untuk lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Saudara, saya langsung baca, saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, di layar ya televisi, ya di layar itu saudaraku, di mana YouTube ini saudara akan lihat di sana, saya akan baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, saya bacakan demikian, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Saudara tahu betapa Tuhan kita, Yesus Kristus, penuh dengan kasih dan kebaikan. Walaupun ia sangat kaya, namun supaya dapat menolong saudara, ia menjadi sangat miskin. Sehingga dengan menjadi miskin itu, ia dapat menjadikan saudara kaya raya. Saudara, kita dapatkan di situ Yesus Kristus penuh dengan kasih dan kebaikan. Jadi di dalam pribadi Yesus itu penuh kasih dan kebaikan. Dari sudut manapun engkau melihat, sudut persoalan, sudut masalah, sudut problem, sudut pencobaan, sudut sedang sakit, sudut sedang kekurangan uang, sudut sedang ada problem dalam rumah tangga. Saudara, Yesus tidak berubah, dia penuh kebaikan. Ini saudaraku yang ingin saya tekankan terlebih dahulu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita pandang bahwa Yesus itu baik. Yang kau pandang secara mata jasmanimu, problem yang sedang terjadi, masalah yang terjadi, keadaan yang sedang terjadi, situasi yang sedang terjadi. Mungkin nggak salah kalau kita katakan ini situasi yang nggak baik, tetapi Yesus baik. Saudara, jangan pernah ragu soal kebaikan Tuhan. Pagi ini, satu tujuan dari kebenaran firman Allah yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Dari peristiwa bagaimana Yesus berjalan di atas air. Firman Allah sedang menyampaikan sebuah pesan kepada setiap kita. Berjalan di atas air artinya berjalan di atas masalah. Saudara, kehendak Tuhan bagi kita adalah berjalan di atas masalah, bukan berjalan di dalam masalah. Dengan baik-baik. Mengapa peristiwa ini tercatat? Dan ini menjadi pelajaran yang penting buat setiap kita. Bahwa sekalipun masalah itu sedang terjadi, Tuhan mau, Tuhan menghendaki bahwa orang yang percaya tidak berjalan di dalam masalah, tapi berjalan di atas masalah. Artinya
Engkau selalu alami kemenangan di setiap masalah yang sedang kau hadapi. Kenapa? Karena Yesus penuh dengan kebaikan. Jangan pernah curiga. Jangan pernah berkata, kok begini ya Tuhan? Kok begini ya ikut Yesus? Kok begini ya aku sudah melayani? Kok begini ya aku sudah berkorban? Kok begini ya aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Saudara, dari sudut pandang manapun yang sedang kau alami dan kau lihat, dengar baik-baik. Tuhan Yesus penuh kasih dan kebaikan. Dalam pribadi Yesus, tidak pernah sedikit pun terbesit dia berbuat jahat. Ayo baca Mazmur pasal 16 ayat yang kedua. Mari kita baca Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Mazmur 16 ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik dan luar biasa. Oh, tidak ada yang baik selain Engkau. Orang yang baik pada satu saat bisa berubah jadi tidak baik. Tetapi Yesus tidak mungkin. Karena pada pribadi Yesus penuh kebaikan. Kata baik di sini ini bicara tentang apa? Dia nggak sanggup untuk berbuat jahat. Dia nggak bisa untuk berbuat jahat karena pribadinya adalah penuh kebaikan. Tidak ada celah, tidak ada sedikit pun niat jahat dalam pribadi Yesus Allah kita, Bapa kita. Jadi apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kita alami, kita rasakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Aku berkata, tidak ada yang lain yang baik selain Engkau Yesus. Manusia bisa berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Kalaupun mungkin Yesus mau berbuat jahat, tapi dia tidak bisa karena pribadinya adalah baik. Hatinya dipenuhi kebaikan. Keinginannya selalu dipenuhi dengan kebaikan. Gak ada sedikit pun, saudaraku, sesuatu yang mendorong dia dan akan membuat dia untuk berbuat jahat. Tidak ada. Seperti yang dialami oleh murid-murid saat itu. Ada 3 kebenaran yang akan memberkati kita hari ini. Sekali lagi saya ulangi, dari peristiwa ini, dari apa yang tercatat di dalam Injil Matius, Lukas juga catat, Markus juga catat. Tuhan menghendaki, ya, kehendak Tuhan bagi kita adalah menang atas masalah, bukan berjalan di dalam masalah. Katakan pada kanan kiri saudara, Tuhan mau kita menang atas masalah. Berjalan di atas air, ya, itu berarti berjalan di atas masalah. Bukan berjalan di dalam masalah, ya. Kebenaran yang pertama kita lihat di ayat 22 sampai ayat 24. Ayat 22 sampai 24, demikian saya ulangi baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului dia ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, kebenaran yang pertama yang kita dapatkan dari pelajaran ini adalah iblis, dia selalu menjadi penghalang dan menentang orang-orang yang melakukan firman Allah. Pelajaran yang pertama.
Iblis akan selalu menghalangi dan menantang orang-orang yang taat melakukan firman Allah. Saudara, murid-murid itu pergi ke seberang atas perintah siapa, saudara? Karena PDW, semaunya gue, atau atas perintah Yesus? Mereka berangkat, mereka menyeberang itu atas perintah Yesus. Yesus yang menyuruh mereka. Dalam arti kata, Yesus berfirman kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka dan mereka taat dengan apa yang Yesus katakan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Ketika murid-murid melakukan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba di tengah-tengah danau itu terjadi gelombang yang besar. Ada angin sakal menghantam perahu mereka. Perahu mereka diombang-ambingkan. Murid-murid melakukan firman tetapi mengalami gelombang karena angin sakal. Siapa yang hari ini tidak juga mengalami yang namanya apa ini? Gelombang, saudara. Gelombang. Sedang terjadi gelombang. Saudara, di sini kita melihat ketika mengalami masalah seperti ini, ada banyak orang yang mengatakan, kok bisa ya? Kenapa ini mesti terjadi? Bukankah murid-murid saat itu sedang melakukan apa yang Yesus katakan? Kenapa? Masalah kok terjadi? Kenapa? Saya katakan bahwa iblis dia akan selalu menghalangi dan menentang orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Allah. Iblis gak takut ketika saudaraku ditanya, saudara percaya dengan firman? Saya percaya. Iblis pun percaya Yesus itu Tuhan. Tapi iblis paling takut, iblis paling gak suka orang yang percaya dan melakukan apa yang dia percayai. Makanya iblis selalu berusaha. Bagaimana caranya? Dia akan menghalangi orang berjalan dalam kebenaran. Dia akan terus menentang orang yang berjalan dalam kebenaran. Dengan berbagai macam cara. Dia berusaha untuk menggagalkan. Jangankan kita, Yesus sendiri aja dicobai. Kan firman Allah katakan dalam Injil Lukas. Setelah semuanya itu, ketika Yesus sudah dicobai sebanyak 3 kali, iblis mundur. Perhatikan kalimat ini, saudaraku, ayat ini. Tapi iblis akan mencari waktu, kesempatan untuk kembali mencobai. Yesus lolos. Sekarang targetnya siapa? Saudara dan saya. Bukankah ketika Yesus dicobai, Yesus berpegang kepada apa? Firman. Yesus menjawab dengan firman. Saudara, bumi ini bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi setiap perkataan firman tidak akan pernah berubah. Iblis gak suka. Iblis gak mau, iblis maunya menggagalkan, maunya menghalangi, maunya membelokkan. Ketika anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya berjalan seperti apa yang Yesus katakan. Ketika kita mentaati firman, masalah terjadi, persoalan terjadi. Iblis mau supaya apa? Kita berbalik, kita berbelok. Bahkan target iblis adalah kita memberontak kepada Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Aku ini kan melakukan perintahmu. Aku ini berjalankan sesuai dengan apa yang kau katakan, kok begini? Saudara, itu pikiran iblis. Itulah tabiat dari iblis. Dia gak suka. Dia gak mau dan dia berusaha selalu menghalangi. Ketika kita mau melakukan hal yang taat seperti firman Allah. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang seperti firman Allah katakan, dia akan berusaha menghalangi kita. Dengan berbagai macam tipu muslihat, tipu daya. Itu seperti tanah hati, ya, benih yang ditabur di tanah hati yang jenis ketiga. Benih ditabur,
tapi dihimpit oleh kekhawatiran. Iblis kan terus berusaha membuat saudara khawatir sehingga kita gak berani melakukan, kita gak berani melangkah. Itu memang tujuan iblis. Dia gak suka orang taat. Dia gak suka orang melakukan firman. Makanya dia berusaha bagaimana caranya dihalangi. Ya, iblis bisa pakai segala macam cara. Buat apa berdoa? Alah, buat apa melayani? Kalau sudah seperti ini, ngapain? Saya bersyukur. Setiap minggu ada pelayan-pelayan Tuhan yang tetap antusias. Dan saya bersyukur. Saya selalu melihat ketika ibadah secara online ini dikerjakan. Bertahan dalam sekian banyak orang yang melihat dari awal hingga akhir. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan selalu rindu menikmati bait Tuhan. Sekalipun tidak berjumpa dalam satu gedung gereja, tapi kita disatukan dalam hadirat Tuhan. Saya percaya melalui hal ini ada lawatan Tuhan di rumah-rumah. Ada mujizat Tuhan yang besar terjadi di rumah-rumah. Visi yang Tuhan berikan, the year of great miracle terjadi di rumah-rumah. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kegerakan besar. Karena apa? Orang-orang itu betul-betul sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Melakukan firman Allah, tetap beribadah. Sekalipun secara online, tapi tetap ibadah, tetap antusias. Dan sudah berjalan 4 minggu, saya lihat itu tetap stabil dan ada tambahan. Bertahan dari awal. Artinya saya sudah lihat saudara. Tapi sepasang mata dari surga melihat engkau. Semua dilihat Tuhan. Engkau siap terima berkat Tuhan hari ini saudara. Engkau siap terima jamahan Tuhan hari ini saudara. Sekalipun gelombang terjadi, Tuhan pasti bebaskan kita dari persoalan itu. Kita lihat sekarang yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari peristiwa ini di ayat 25 dan 27. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus selalu memperhatikan dan ada pada masa sulit. Mereka disuruh pergi, Yesus gak bersama mereka. Bukan berarti Yesus gak ada. Bukan berarti Yesus membiarkan. Firman Allah katakan ketika mereka dihempas angin sakal. Mereka sedang dalam suatu perjuangan. Supaya mereka tidak tenggelam. Di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah problem yang sedang mereka hadapi. Manusia. Mata manusia. Jasmani murid-murid itu merasakan sendiri. Berjuang sendiri. Memang gak dijelaskan. Mereka ngomong apa 12 murid itu di perahu itu saudara. Aduh. Ya. Yesus, ya apa ini? Ya, kita ini sudah melakukan apa yang kan ini kan Tuhan Yesus yang perintahkan. Kok terjadi seperti ini? Dan dicatat seperti itu. Ya mudah-mudahan gak terjadi seperti itu ya. Tetapi saudaraku, pelajaran yang baik buat kita. Saudara, firman Allah mencatat Yesus masih tinggal di darat. Di atas gunung dia sedang berdoa. Ketika ini sedang waduh masalah gelombang besar. Saudara, memang Yesus gak ada dengan mereka. Tetapi firman Allah katakan, Yesus melihat mereka sedang dalam kesulitan. Yesus melihat mereka sedang menghadapi persoalan. Yesus melihat mereka sedang menghadapi tantangan. Yesus melihat mereka sedang ada dalam bahaya. Artinya, apapun yang kau hadapi, hai orang-orang yang dicintai dan mengasihi Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan. Tuhan selalu memperhatikan. Apapun yang sedang kau hadapi saat ini, Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat, Tuhan tahu.
itu juga yang sedang dihadapi murid-murid. Tuhan melihat, Tuhan tahu sekalipun jauh. Tuhan kan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan hanya selalu memperhatikan. Saudara lihat, apa yang terjadi? Yesus berjalan di atas air. Yesus datang mendekati perahu itu. Dan Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sesungguhnya kata aku ini adalah pelajaran sendiri. Ya, bahwa dia adalah Allah, Immanuel. Dimanapun kau berada, di saat apapun sedang terjadi, dia selalu ada, saudara dan saya. Dia bukan hanya memperhatikan, tapi dia ada. Yesus sedang mengatakan, tenanglah, aku ini aku. Saat masalah terjadi, ini aku ada. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Engkau yang menyaksikan dan mengikuti ibadah hari ini. Yesus ada. Yesus ada. Yesus ada buat saudara. Yesus ada dalam masalahmu. Yesus ada dalam sakitmu. Yesus ada dalam problemmu. Dan Tuhan katakan, tenang, aku ini Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup meredakan segala badai, topan gelombang yang sedang terjadi. Aku ada. Dia bukan hanya memperhatikan terus, ya sudah. No. Tapi dia ada. Dia bukan hanya melihat, dia ada. Saudara percaya, Tuhan ada. Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan ada saat ini, apapun bebanmu, apapun kesulitanmu, Tuhan ada. Tenanglah, aku ini. Tuhan ingin mengingatkan aku ini. Yang baru kemarin itu loh. Tadi sore, 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan cukup makan. Aku ini. Dia bukan hanya memperhatikan saudara, tapi dia ada. Sekali lagi, dia ada buat saudara, dia ada buat kita, dia ada dalam masalah kita, dia ada dalam persoalan kita. Dia gak akan biarkan kita sendiri. Berserulah kepadaku, Tuhan katakan. Maka aku akan mendengar jeritanmu, doamu. Dia akan melepaskan kesesakan kita. Yang terakhir saudara, pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan di ayat 28 sampai 33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya selalu berjalan di atas masalah. Bukan berjalan di dalam masalah, tapi Tuhan mau saudara dan saya berjalan di atas masalah. Ketika murid-murid sedang menghadapi masalah, Yesus berjalan di atas air, berjalan di atas masalah, dan dia datang kepada murid-murid. Dan saat itu Petrus ngomong, kalau engkau itu Tuhan, ya karena apa? Saya takut, oh ini hantu. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku datang. Saudara, Yesus tidak ngomong macam-macam. Yesus tidak berfirman dengan 1, 2, 3 ayat, 4 ayat, atau 1 perikop. Enggak, Yesus cuma ngomong apa saudaraku? Datanglah. Saudara perhatikan. Yesus cuma berkata datanglah. Yesus cuma melepaskan firman datanglah. Di saat badai itu masih bergelora, angin itu masih mengamuk, Yesus cuma ngomong datanglah. Saudara, perkataan firman itu hidup dan menghidupkan. Perkataan Allah itu hidup. Itulah firman. Yesus tidak ngomong macam-macam, datanglah. Dan ketika Petrus meresponi,
Petrus tangkap perkataan Yesus sebagai rema. Dan apa reaksi Petrus? Dia langsung keluar dari perahu. Petrus tenggelam atau berjalan di atas air? Halo, Petrus tenggelam atau berjalan di atas air? Petrus mengatasi masalah. Petrus berjalan di atas masalah. Yang tadinya dia ada di dalam masalah karena perahu yang diombang-ambingkan. Dia berani keluar. Dan dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas masalah. Tangkap baik-baik. Setiap firman, perhatikan dengan baik-baik. Tangkap setiap perkataan firman. Saya yakin dan percaya. Perkataan firman itu hidup. Perkataan firman itu berkuasa. Engkau yang tangkap firman Allah pagi hari ini, sore hari ini. Tuhan mau mengadakan perubahan dalam hidup saudara. Dengan perkataan firman, kemenangan pasti terjadi. Yesus tangkap dan dia berani datang. Dia berani melangkah. Dan terjadilah. Bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air. Petrus juga berjalan di atas air. Tuhan mau saudara dan saya bukan berjalan di dalam masalah. Engkau berjalan di atas masalah. Kemenangan pasti terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh mendengar, melakukan setiap perkataan firman. Maka jadilah seperti apa yang firman Allah katakan. Sekalipun pada akhirnya Petrus bimbang. Makanya saudaraku, kalau dengar firman, gak usah dipertimbangkan lagi. Petrus bimbang. Apapun yang terjadi, firman itu tetap bisa dipercaya. Firman itu gak berubah. Ya karena Petrus bimbang, dipertimbangkan lagi, masih berpikir lagi, ya hampir tenggelam dia. Tuhan tolonglah aku, Tuhan mau. Saudara, hari ini engkau alami mujizat karena perkataan firman yang kau lakukan. Engkau dengar, engkau lakukan. Engkau dengar, engkau berbuat. Jadilah seperti apa yang firman Allah katakan. Engkau betul-betul bisa hidup mengatasi masalah. Bukan hidup di dalam masalah. Tuhan mau kita tidak berjalan di dalam masalah. Tapi Tuhan mau kita berjalan di atas masalah. Firman dan kemenangan atas setiap masalah kita. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman. Jangan pernah ragu terhadap firman Tuhan. Mujizat tidak akan dihalangi. Kalau kita ragu, maka mujizat berhenti. Saat kita menerima firman, percaya dan lakukan, maka mujizat sedang terjadi. Haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Katakan saudara, ku percaya Amin. kuasa-Mu memulihkan hidupku. kembali katakan, bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, katakan, ku
percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Mari kita pakai berdiri saudara. Nikmati kemuliaan-Mu. Percaya dengan apa yang kau katakan dalam pujian ini. Percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, haleluya. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, aku percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Lewati cobaan. lewati Oh, ya. tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya namanya segala maya, ibarat kaya Haleluya, haleluya Yesus. Engkau punya waktu yang terbaik. Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Penuh kasih dan kebaikan. Engkau Bapa-Ku yang sangat baik. Tidak pernah salah atas setiap rencana-Mu. Tidak pernah salah atas setiap perkataanmu. Perintah-Mu pasti mendatangkan kebaikan. Ku percaya Tuhan. Ku tak mau bimbang dan ragu. Ku mau tetap percaya Tuhan. Kami berjalan di atas masalah. Kami melihat kemenangan dan mujizat. Kami melihat lawatan Allah terjadi di rumah-rumah, atas pribadi, lepas pribadi. Setiap rumah tangga, keuangan mereka, kesehatan mereka, masa depan anak-anak. Engkau ada di sana Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan. Ide tegere sire tegere takalan. Jama Tuhan. Berkati Tuhan. Haleluya masih kelata percayalah. Percayalah. Oh Yesus, Engkau tidak pernah salah. Yes Lord, haleluya. Percaya Tuhan ada. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Percaya saudara. Yesus. Sembah dan nikmati hadirat Tuhan ada. Dia ada. Berkati Tuhan. Oh haleluya. Haleluya.
Yes, Lord. Berkat-Mu atasku Haleluya. melimpah. Haleluya. Kebajikan, kemurahan Yesus. selalu mengikutiku. Amin, amin, amin. Ku puji, ku sembah Mari. Kau Tuhan. Semua mengangkat tangan dan percaya kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan aku percaya Tuhan. Bapa kami berterima kasih. Kami mengucap syukur Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Jamaah. Yes. Yes, Lord. Yes. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemenangan, mujizat, pertolongan, kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik. Amin. Tidak ada perubahan dalam pribadimu. Amin. Engkau penuh kasih dan kebaikan. Amin. Kami tidak ragu lagi dengan Engkau Yesus. Amin. Engkau Bapakku yang baik. Amin. Dalam keadaan dan situasi apapun. Di mana posisi kami sekalipun Tuhan. Kami tetap percaya Engkau baik buat kami. Amin. Engkau selalu memperhatikan dan ada bagi kami. Amin. Dan rancanganmu adalah kami berjalan di atas masalah. Amin. Firman dan kemenangan atas setiap persoalan. Amin. Amin. Terima kasih buat hadirnya Tuhan. Terima kasih buat jamahan Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih. Sekalipun terpisah secara ruangan, tapi kami disatukan di dalam roh. Amin. Kami menikmati hadirat Tuhan yang sama. Amin. Di gedung gereja ini juga di rumah-rumah hadirat Tuhan Ya, kami Tuhan. rasakan. Ada jamahan dan lawatan Tuhan terjadi. Amin. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Yang dalam kondisi lemah dikuatkan iman Amin. mereka, dibangkitkan semangat mereka. Amin. Yang sedang dalam problem menghadapi krisis ini Tuhan, ada pemulihan terjadi. Amin. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, Amin. ada kemenangan atas setiap kehidupan Amin. umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan pimpinan. Kami boleh akhiri ibadah kami hari ini. Dan kami sangat diberkati oleh Tuhan. Kami tetap serahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Lepaskan Tuhan
dari segala problem yang terjadi. Amin. Baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan juga sosial. Semuanya ada di dalam campur tangan Tuhan. Amin. Presiden sampai jajaran yang terendah, Tuhan pimpin mereka semua. Haleluya. Tuhan berkati dengan hikmat. Amin. Semua aktivitas jemaat Tuhan sepanjang sepekan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Segala bidang usaha apapun diberkati Tuhan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan, selalu ada keajaiban. Amin. Bahkan anak-anak yang hadapi ujian, Tuhan tolong berikan hikmat buat mereka berprestasi. Nilai yang baik, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hamba-hamba Allah yang sudah melayani terus pakai Tuhan, urapi dengan kuasa dan urapan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini dan tayangan ini, hamba mohon Tuhan hari ini curahkan limpahkan berkat turun atas umat. Haleluya Tuhan. Angkat tangan dengan iman dan percaya. Terjadilah seperti yang kau imani. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Berkati Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan. Mari sama-sama katakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBD House of Prayer Jombang. Khusus bagi Jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBDI House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. Now it's a great revival.